Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, baik rekan-rekan muda maupun secara umum yang menyaksikan live dari YPIA maupun dari Room Iso TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua dalam kebaikan. Baik, pada kesempatan pagi ini tema kita adalah bagaimana kita menata dakwah pada generasi milenial. Nanti ada beberapa poin bahasan. Mudah-mudahan dengan waktu 50 menit ini cukup, termasuk juga dengan tanya jawab. Saya bagi nanti yang pertama poinnya adalah kenapa kita berdakwah, kemudian kiat dakwahnya seperti apa, lalu bagaimana dakwahi generasi milenial. Ya, bagaimana dakwahi generasi milenial dengan kita memahami karakter-karakter dari para milenial terlebih dahulu. Baik, yang pertama, dakwah itu adalah tugas terbaik. Dan setiap pendakwah ini punya keutamaan-keutamaan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan berikut ini. Yaitu yang pertama, pendakwah itu menjadi umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ya, dan beriman kepada Allah. Di sini disebutkan bahwa pendakwah itu adalah umat terbaik. Ya, pendakwah itu umat terbaik. Karena disebutkan di sini, kalau mau jadi umat terbaik, maka berdakwah berarti. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Kemudian samping itu juga, pendakwah itu memegang perkataan terbaik. Karena Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Di sini sebutkan, siapa lagi perkataan yang lebih baik daripada seorang pendakwah yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada syariat Allah, yang mengajak kepada Islam. Juga dalam hadis, keutamaannya lagi adalah orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pendakwah ini orang yang menghidupkan atau menjadi pelopor dalam kebaikan. Kata Nabi, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, fa umila biha ba'dahu, kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'."
Barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, siapa yang jadi pelopor kejelekan, berarti dia dakwahkan sayyi'ah, kejelekan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ikhwan sekalian, di sini kita dapati bagaimana besarnya pahala orang yang berdakwah lillah, ikhlas karena Allah. Dan dakwah disebut dakwah ya kalau ikhlas karena Allah. Maka istilah yang biasanya kita dengar itu dakwah ilallah. Dakwah ilallah ya dakwah. Ya, dakwah yang dilandasi keikhlasan gitu. Namun kalau kita mau dakwah ini berkah, maka perlu diketahui dulu pertama, dakwah ini kadang hukumnya fardiyah, fardu ain, hukumnya itu fardu, kadang fardu ain, kadang hukumnya itu fardu kifayah. Fardu ain itu ketika kita mendakwahi ya orang yang langsung kita punya tanggung jawab padanya. Seperti seorang bapak pada anaknya, suami pada istri, istri untuk anak-anaknya. Fardu ainin dia dakwahi. Ini lebih penting dia dakwahi ini dibandingkan dengan orang di luar rumah. Kemudian yang kedua ada hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya di sini dakwah ini nanti disampaikan kepada orang-orang yang mau, orang-orang yang secara umum ya, yang pokoknya dia punya tanggung jawab untuk masyarakat tersebut. Dia punya tanggung jawab kepada kalangan tersebut. Namun sebenarnya bukan dia saja. Namun kalau ini tidak dipenuhi oleh dia, maka ya mereka tidak tahu tentang syariat akhirnya. Maka baginya nanti jadi fardu kifayah. Dia bisa jadi fardu ain kalau tidak ada sama sekali. Dia bisa jadi fardu ain untuknya kalau tidak ada sama sekali. Namun kalau situ barengan dengan yang lainnya, maka jadinya fardu kifayah. Cuma sekadar mencukupi saja. Kalau sudah cukup ya sudah. Berarti yang lain ya tidak jadi harus untuk mendakwahi. Misalnya ini di Jogja. Ya di Jogja sudah banyak ustadz gitu. Maka hukumnya fardu kifayah. Selama sudah mencukupi ya sudah. Namun kadang dia jadi fardu ain ketika ini di kampungnya sendiri, tidak ada yang dakwahi di Jogja. Nah, maka dia jadi fardu ain untuk dirinya di situ. Jadi kadang berubah-ubah hukum ini, gitu ya. Adapun kiat-kiatnya, yang pertama saya ingatkan tentang 3 modal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ingat ya, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia ajarkan 3 hal penting. Ini jadi kaidah penting jika ingin berdakwah kepada siapapun. Dasarnya 3 hal ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, fala budda min hadhihi salatah. Harus ada 3 hal ini, yaitu ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sedang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam dakwah itu ya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang untuk baik dan ingatkan kemungkaran. Sehingga ini kadang kita sebut sama gitu. Orang yang berdakwah ya dia berarti beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa 3 hal tadi kata Ibnu Taimiyah? Yang pertama al-ilmu, yang kedua ar-rifqu, yang ketiga as-sabru. Yang pertama itu harus punya ilmu, yang kedua ar-rifqu lemah lembut, yang ketiga itu as-sabru benar-benar sabar. Yang pertama itu al-ilmu qabla al-amri wan nahyi. Kata Ibnu Taimiyah, ilmu itu ada sebelum memerintah, sebelum melarang. Kemudian yang kedua ar-rifqu, lemah lembut ma'ahu ketika berdakwah. Wasabru ba'dahu, setelah berdakwah itu sabar.
Ilmu rifku sabru. Ilmu rifku sabru. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Coba lihat rinciannya dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah lagi, tapi dari perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la itu mengatakan, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan fima ya'muru bih. Faqihan fima yanha anhu, rafiqan fima ya'muru bih, rafiqan fima yanha anhu, haliman fima ya'muru bih, haliman fima yanha anhu. Tidaklah seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ia haruslah menjadi orang yang berilmu, faqih. Dia faqihnya dari sisi apa? Berilmu dari sisi apa? Dari sisi perintah yang ingin dia ajak, dari sisi larangan yang ingin dia larang. Kemudian kata Al-Qadhi Abu Ya'la, dia harus juga bersikap rafiq, lemah lembut. Rafiq pada apa yang ia perintahkan dan rafiq pada apa yang ia larang. Kemudian disebutkan lagi haliman. Haliman itu tidak terburu-buru. Ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sabar berarti pengertian kita. Dia harus sabar ketika memerintah, ketika melarang. Nah, senada kan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi di awal, kemudian dengan perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la. Ini modal penting nih. Ilmu, lemah lembut, sabar. Dan dakwah dengan ilmu itu penting sekali. Ketika menyebutkan perkataan di atas juga Ibnu Taimiyah sampaikan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dakwah termasuk ibadah, maka kerusakan yang ia perbuat itu lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Juga kata Mu'adz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Ya. Berada di belakang ilmu. Nah, terus lihat ilmu apa yang butuh dipelajari? Tentu saja di sini ilmu yang nanti dia butuhkan untuk dia sampaikan, ya. Lalu kiat yang lainnya lagi tadi arifku, yang kita bisa dekati ini juga dengan sifat hikmah. Bentuk atau wujud arifku lemah lembut itu kita sampaikan dakwah dengan hikmah. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu tepat dalam perkataan, tepat dalam perbuatan, tepat dalam keyakinan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti yang Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah juga dengan cara yang baik. Dan para ulama itu katakan hikmah itu ada 3 tingkatan. Ya. Pertama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa, tidak mengakhirkan sesuatu dari waktunya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, mengetahui keadilan Allah dan memberikan ancaman dan memberikan janji-janji baik. Jadi ada motivasi, ada rasa takut yang dia berikan. Kemudian yang ketiga, basirah. Yaitu maksudnya basirah dalam hal ilmu yang disampaikan, yaitu mengetahui keadaan mad'u, mengetahui bagaimana cara menyampaikan. Nah, ini yang saya ngejelaskan hikmah ini nanti pengaruh ketika kita menempatkan dakwah pada milenial. Dan ini tentu saja perlu kita belajar dari pengalaman atau dari orang yang sudah pengalaman. Kadang mungkin awalnya kita belajar juga dari kesalahan kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri, kemudian kita ubah itu dengan banyak ngambil-ngambil pelajaran.
Maka kata Muawiyah, la hakima illa dzu tajribah. Tidak ada orang yang hikmah kecuali orang yang punya pengalaman. Makanya sejak muda dulu, ini Nabi SAW dan para nabi yang lainnya, mereka belajar berternak kambing. Mereka belajar berternak kambing. Tujuannya apa? Ya, supaya punya tajribah di sini, supaya jadi orang yang hikmah nanti. Awalnya dari sini, nantinya kan mengurus orang. Dia bisa melatih dirinya seperti itu. Di antara hikmah, sejak muda Nabi SAW memelihara kambing, itu seperti itu juga kata para ulama. Contoh hikmah di sini ya, misalnya kita terapkan hikmah ya. Ada yang pertama, memilih waktu terbaik dalam memberi nasihat. Pilih waktunya kapan. Mungkin kadang tidak sering-sering. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak membawa mudarat ketika ditinggalkan. Seperti misalnya, ini kalau mau terapkan ya, mungkin di sebagian kampung kita masuk itu, di situ sangat kental sekali dengan pendapat kalau sholat baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu wajib jahar. Sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajib jahar. Maka kita menyesuaikan di sini. Ya, menyesuaikan. Boleh juga kita hikmahnya itu kadang menarik orang, termasuk orang dekat-dekat kita juga, termasuk orang tua kita, termasuk saudara kita, orang tua pada anak, bisa dengan memberikan sesuatu itu hadiah. Itu bisa. Bisa juga bentuk hikmahnya, bisa jadi orang yang dia dakwah ini orang yang buat jelek padanya, dia maafkan dan balas kejelekan ini dengan kebaikan. Bisa jadi bentuk hikmahnya juga adalah mengingatkan yang lain tidak perlu menyebut nama orang. Tidak perlu menyebut namanya langsung. Nah, itu bentuk hikmah juga. Dan ini bisa diterapkan di media sosial. Diterapkan pada dakwah pada kalangan milenial. Juga bentuk hikmahnya lagi, pandai memberikan contoh dan permisalan dalam penjelasan. Contoh misalnya Nabi SAW itu kadang berikan contoh. Nabi ingin mengajarkan kita hidup zuhud, perhatian pada akhirat, ya tidak prioritas pada dunia terus. Nabi itu katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah kalian itu di dunia bagaikan kalian itu gharib, orang asing. Orang asing masih sempat mampir ya, namun sebentar. Atau abirus sabil, musafir yang cuma sekadar lewat saja, dia tidak ya mampir di situ, dia cuma lewat terus melakukan perjalanan sampai akhirat. Habis ini kasih ibarat. Maka kalau kita mendakwahi ya kalangan awam, mendakwahi milenial, juga pandai-pandai memberikan contoh seperti ini, sehingga pelajaran itu mudah masuk. Ada juga bentuknya soal jawab. Ya, bentuknya soal jawab. Bukan tanya jawab untuk kalangan-kalangan muda gitu. Bisa juga dengan penampilan yang tidak eksklusif. Sesuaikan juga dengan ya kalangan yang dia dakwahi. Mungkin dia kalau kalangan pejabat dia masuk, dia pakai pakaian yang rapi, batikan, seperti orang yang pergi Jagong, seperti orang yang pergi Manten gitu. Nah, itu wibawanya ada. Nanti ketika dia di hadapan jamaah yang notabene awam, dia pakai pakaian yang rapi. Nanti di kalangan muda dia pakai pakaian biasa gitu. Mungkin ada yang bertanya, ini Ustadz kok pakaiannya saat ini kayak gitu? Nah, ini saya lagi mencontohkan bagaimana kita tidak masalah dengan pakaian seperti ini, ya, karena kadang kita ingin membuat kalangan-kalangan yang biasa itu mudah untuk menerima dakwah. Ini tidak masalah. Itu contoh penampilan. Mungkin kalau ketika saya masuk di kalangan milenial, saya pakai pakaian yang gamis, saya sudah jenggot panjang misalnya nih, ini jenggot saya belum apa-apa ini, ya, jenggot panjang, terus saya masuk dengan penampilan gamis, pecis putih, jubah panjang sampai bawah. Mungkin anak-anak muda akan sulit masuk dibandingkan saya dengan pakaian biasa, yang penting tidak melanggar syariat, dia tempatkan pada tempatnya, ya, yang tepat gitu. Tidak ada masalah.
Juga kadang pintar untuk bersosialisasi, menarik hati, ta'liful qulub. Ya, ini juga bentuk hikmah. Mungkin kalau dia mau dakwahi kalangan milenial gitu ya, dia ya ngadakan tanya jawab langsung di Instagram, dia jawab soal gitu. Ini bersosialisasi, karena ada ustadz yang tidak bisa menyempatkan waktu seperti ini cuma di radio, di televisi. Ada yang mau mendakwahi langsung dengan jawab pertanyaan, bukan buka pemahaman begitu. Sehingga dia layani sendiri. Ini bentuk ta'liful qulub. Ya. Ada juga perlu ngatur strategi, kita nggak mesti nembak langsung. Kita bisa cukup mancing saja, airnya tidak keruh. Ikannya ketangkap. Ya, ikannya ketangkap, namun ya airnya biasa. Bisa juga bentuk hikmahnya adalah dia ngambil pendapat yang sesuai dengan pendapat masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil. Yang penting tidak bertentangan dengan dalil. Kayak tadi kita kasih contoh, ya dia mungkin sudahlah, saya mengalah saja, saya pakai jahar bismillah. Jahar bismillah kan nggak masalah. Ini cuma ada khilaf pendapat di antara para ulama. Masyarakatnya misalnya pakai sarung biasanya, ya kan nggak masalah gitu. Mungkin ini lebih membuat dia kelihatan tidak eksklusif di masyarakat. Karena mungkin kalau dia pakai gamis, lebih rawan bagi dia. Dia mengambil pendapatnya sesuai dengan masyarakat. Dia pakai sarung, pakai peci hitam, begitu. Baju koko, rapi. Nggak kelihatan juga bagaimana fenomena dia dengan celana cingkrangnya gitu. Karena mungkin sebagai masyarakat anti banget dengan penampilan seperti ini. Namun kalau ini dia mau berdakwah, dia sesuaikan gitu. Bisa. Itu penerapan dari Arifku tadi yang kita terapkan dalam hikmah ya. Dan ini cocok sekali kalau kita memperhatikan hikmah ini dalam berdakwah ya. Ini yang biasanya kurang gitu. Di media sosial ya mudah berkomentar, kadang postingannya terlalu keras, tidak nimbang-nimbang resiko dulu ya. Termasuk juga di sini ya tadi hilm atau sabar. Sabar ketika berdakwah. Nah, sekarang saya ingin ini dulu, saya pending dulu yang tadi tentang sabar, karena waktu terbatas sekali. Saya ingin masuk langsung ke itu kiat dakwah secara umum ya. Kita pahami milenial terlebih dahulu. Karena kan saya tadi sebutkan judulnya ini tentang milenial ya, maka kita harus pahami ini gimana dakwah milenial. Saya ingin terapkan hikmah tadi dengan memperhatikan segmen dakwah kita. Karena kita kan tadi berdakwah, tetap memperhatikan mad'u, audiens, orang yang kita ajak. Nah, kita pahami dulu. Jadi kalau kita mau berdakwah nanti bisa diterapkan ya. Nanti di kalangan milenial kita nanti berbeda, nanti di kalangan yang sepuh-sepuh, yang dewasa, yang berusia lanjut tentu saja berbeda. Kalangan suami istri juga berbeda, kalangan ibu-ibu juga berbeda, kalangan bapak-bapak juga berbeda. Ke kalangan pengusaha juga berbeda, ke kalangan pegawai juga berbeda. Nah, kita kenal dulu segmen dakwah kita yaitu milenial di sini. Milenial itu, kalau nanti lihat di Wikipedia ya, itu juga dikenal sebagai generasi Y atau generasi langgas. Ini kelompok demografi setelah generasi X, Gen X. Sebenarnya tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok milenial ini ya. Ya, para ahli dan peneliti biasanya menganggap ya awal tahun 80-an sampai itu sebagai awal kelahirannya, sampai 92 ribuan sebagai akhir kelahiran. Itu generasi milenial. Ya. Saya kelahiran 84, berarti saya masih masuk milenial. Ya. Jadi milenial seperti itu ya. Nah, terus sekarang kita lihat karakteristiknya. Jadi kalau kita mau berdakwah, lihat karakteristiknya lagi. Kalau ini kita di kalangan yang sudah berusia lanjut, kita pahami karakteristiknya. Saya nanti nyampaikan materi apa, dakwah apa yang ingin disampaikan. Kan tentu saja nanti berbeda-beda ya. Karakternya berbeda-beda. Nah, sekarang saya hadapi kalangan milenial tadi, generasi yang sekarang itu berarti berusia ya 20-an sampai 30-an. Ya mungkin anak-anak SMP, SMA masuk sini. Nah, karakter mereka itu
Nanti saya akan detailkan ini secara umum dulu ya. Ada karakter mereka satu persatu saya akan sebutkan. Karakteristik milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan sosial ekonomi. Nah, mungkin orang yang di Jawa dengan orang di Kalimantan, Sulawesi, Papua beda. Namun generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan atau keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Ini akrab dengan gawai. Gawai itu gadget. Gawai itu ejaan yang disempurnakannya ya. Nah, di sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi. Meskipun pengaruhnya masih diperdebatkan. Saya contohkan sini beberapa karakter milenial ya. No gadget, no life. Tidak ada gawai ini, nggak bisa hidup dia. Ya, tidak ada gadget ini nggak bisa hidup. Ya, jadi ini kemana-mana ya, lihat terus HP ini ya, mau beraktivitas apa-apa ya, ini dilihat terus. Ya, ini dilihat terus nih. Jadi HP pokoknya jadi pegangan terus kemana-mana. Nanti mungkin dia ngaji, ya ini dia ngaji, pulang ya, ini tetap dia nih, dia lihat status dirinya gimana, ada yang komentar nggak, ada yang like nggak, dia buka Facebooknya, dia buka Instagramnya, dia buka YouTube-nya, dia buka Twitternya, dia buka WhatsApp-nya. Ada lagi sifat mereka, kalangan milenial itu hobi melakukan pembayaran non-cash. Maka di sebagian kalangan milenial itu ada yang terlilit utang riba, dan utang ribanya ini dari ya lembaga-lembaga riba yang ada secara online gitu. Cukup dengan aplikasi saja. Dia cari di Play Store, di App Store, kemudian dia cari mana yang bisa dia pinjam uang secara langsung. Kemudian mereka suka dengan yang serba cepat, serba instan. Sifatnya itu coba lihat saja, perkembangan Instagram itu luar biasa. Sifat pesan di Instagram kan dibuat singkat-singkat. Mungkin sekarang website seperti rumeso.com, Muslim or Eat itu kurang pengunjungnya dari sisi ya keterbacaan artikel secara utuh. Paling dia baca atas, kemudian lihat ini mana nih summary-nya, ringkasannya mana nih, kesimpulannya ada di bawah nih. Nah, baca judul atas, kemudian lihat kesimpulan di bawah. Karena dia ingin super cepat gitu. Dia nggak perlu analisa yang jauh dari ustadz itu ketika bahas dalil macam-macam di atas gitu. Ada tasawur soal yang nanti dibahas, ada takifnya, ada takhrijnya, kemudian ada kesimpulan. Paling nanti lihat paling bawah kesimpulan. Ini mana nih kesimpulannya nih? Sehingga ketika dia tahu ada ringkasan ilmu yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, dia lebih senang. Maka biasanya postingan dengan gambar yang itu super ringkas, nah itu lebih memudahkan mereka. Jadi sifatnya itu serba cepat dan instan ya. Kemudian sifat mereka lagi tergantung di grup mana, di mana grup ia berada. Dia kadang karakternya berubah nih. Dia kalau di kalangan ngaji, dia kalem, jaga diri. Namun ketika dia berpindah ke grup anak-anak sepeda, beda lagi dia. Bicara sepeda macam-macam. Nanti dia punya grup lagi anak-anak bola. Nah, bicara tentang masalah bola lagi. Itu kemarin itu Liverpool menang itu ya, dia juara ya. Bicaranya sudah beda. Beda ketika dia berada di anak-anak ngaji tadi. Dia tergantung di mana grup ia berada. Maka kadang karakternya labil, berubah-berubah gitu. Kemudian sifat lagi. Nah, ini sifat yang luar biasa bagi generasi milenial ya. Sangat jago kalau disuruh melakukan beberapa tugas bersamaan. Ini lagi kajian live ini ya. Ada mungkin catatan, ini catatan di samping. Ini sambil makan snack. Mungkin dia kerja-kerja yang lainnya lagi gitu. Kerja semuanya bersamaan itu. Coba aja lihat ibu-ibu milenial yang ada saat ini. Mereka sambil masak, sambil dengar kajian, ini sambil ngomong anak gitu, pegang gitu, kajian di setel lagi, ditaruh ada tripodnya, dia taruh di situ, kemudian dengarkan kajian ustadz langsung, kemudian dia sambil masak, kemudian gendong anaknya gitu. Semua pekerjaan bisa dilakukan sekaligus. Ini berakibat kadang ketika belajar itu akhirnya tidak fokus. Kita mungkin nanti pengaruhnya ini ya.
Mungkin kita lihat nanti yang generasi milenial untuk selesaikan kitab sampai hatam itu sulit gitu. Maka kadang saya beri solusi kepada mereka, yaitu ayo kita ngaji, tapi satu waktu kalian korbankan pergi ke Darus Sholihin, kemudian ngaji di situ bareng-bareng, kita selesaikan satu kitab sampai selesai. Biar fokus. Jadi jauh dari kota, karena di sini di Darus Sholihin ini di Panggang Gunung Kidul ini desa pelosok. Nah, kita bisa langsung fokus gitu. Maka ada daur-daur setiap 3 bulan sekali gitu, ngatamkan kitab-kitab. Kadang pelajari hadis arba'in, qawaid fikih, kadang akidah, berganti-ganti sehingga mereka puas ketika itu. Nah, itu akan membuat mereka fokus gitu. Maka dampaknya bisa dirasakan saat pandemi kayak gini dengan kajian-kajian online, sedikit yang mau fokus. Karena memang berat sekali. Nah, karakter mereka lagi ya. Terus karakter mereka lagi itu beri opini di media sosial mengenai berita yang sedang hangat dibicarakan. Pokoknya ada yang sedang hangat nih, wah LGBT ini, wah perusahaan ini dia pokoknya secara resmi dia mendukung LGBT. Wah, itu ramai beberapa hari sudah. Mungkin kalau ada ustadz bahas tentang masalah riba, akidah, yang lainnya, dia kurang di skip aja lah. Ini nih yang seru, ini yang seru, ini yang seru, ini saya dengar ini. Ini yang lebih bagus nih materinya. Mungkin ada video-video lebih, dia fokus itu. Padahal dia mungkin punya materi kajian, dia misalnya ikut materi ini seperti di YPA, ya. Ini skip dulu, saya mau selesaikan ini dulu, saya bantai ini dulu, ini harus dibantai ini. Pintar beropini. Apalagi dengan materi-materi yang lagi viral, lagi hangat seperti itu. Ya, itu bisa dirasakan ya. Terus apalagi karakter berikutnya lagi? Dikit-dikit posting. Ini lagi ikut kajian dengan Ustadz Abdu ini ya. Nah, itu sudah jadi story gitu. Dia selesai kajian lagi, nanti dia buat lagi ini. Alhamdulillah tadi selesai kajian gitu. Masuk di story-nya. Ya, dikit-dikit posting. Dia makan, dia kulineran, kemudian makan, ya. Itu jadi bahan postingan lagi. Walaupun mungkin kadang dia selipi dengan nasihat. Kalau ngaji-ngaji itu sudah ada nasihat itu. Ada makanan enak, pizza, atau makanan steak gitu. Bawahnya ada nasihat, dia nyambung-nyambungkan dengan itu. Dia mau pergi sepedaan dengan teman-teman sepedanya, itu pasti jadi status juga. Nah, kelebihan mereka itu sharing is cool. Senang berbagi. Maka kita dapati video-video di YouTube itu banyak berbagi. Kita mau cari apa saja ya. Saya sampai mau cari pembahasan-pembahasan kitab pun ada gitu. Saya lupa pembahasan misalnya ini hadis arba'in 42. Saya mau lanjutkan hadis 43 sampai 50 kan itu Jamil Ulum wal Hikam. Coba saya cari dengan kata kunci Jamil Ulum wal Hikam 43. Dapat ke audionya. Mudah sekarang kita dapat. Mau tahu judulnya apa nih? Sesuaikan aja dengan judul itu. Cari aja di ini. Mau tanya apa aja cari. Nanti ada videonya atau ada artikelnya gitu. Pasti ada. Sampai anak-anak itu punya beberapa program seperti Brainly gitu ya. Itu program anak ketika mereka, ya ini melatih kepintaran mereka juga ya. Mereka bertanya. Kalau ada masalah yang belum dipecahkan, PR gitu ya. Dia tinggal tanya di Brainly aja. Teman-teman ada yang bisa jawab ini enggak? Gini-gini. Nanti ada orang yang mengawasi juga di situ. Anak-anak yang lainnya akan ikut jawab. Dan mereka punya tingkatan atau level sendiri. Sampai naik tingkatan tertentu ada bintang berapa gitu. Sampai disebut orang ini cerdas sekali gitu ada. Ada tingkatan level mereka untuk menghargai mereka gitu. Pintar untuk berbagi, sering untuk berbagi. Sifat anak-anak milenial seperti itu. Sifat kalangan milenial seperti itu. Saya contohkan lagi di sini ada, ini saya pernah dapat ketika saya belajar ini ya. Dengan Ivan Lanin, saya waktu itu ikut bahasan dia selama 2 jam itu kalau nggak salah. Waktu itu kita belajar bahasa ya, karena dia yang saya nilai sekarang dari sisi ejaan yang disempurnakan, orang Indonesia yang sangat kritis sekali. Padahal dia itu seorang teknik kimia, lulusan ITB kalau tidak salah, atau lulusan UI ya. ITB, dia lulusan ITB, tapi dia perhatian sama bahasa Indonesia gitu. Nah, waktu saya ikut, dia beritahu, ini loh segmen-segmen yang media sosialnya itu aktif, sangat aktif gitu.
Ya, ini saya baru dapat ini gambar yang dulu pernah dia tunjukkan. Ya. Di sini saya tunjukkan ya. Ini kalau kita lihat dari sisi yang paling aktif ya. Media sosial yang paling aktif. Yang pertama itu, ini kalau dari sisi media platform, sosial media platform, penggunanya yang paling banyak satu YouTube. Artinya yang paling banyak sering dibuka gitu ya. Ini dari sisi social network ya. Kalau social network itu seperti YouTube, Facebook, Twitter gitu, itu social network. Kalau dari sisi messengernya, WhatsApp nomor 1. Line nomor 2. FB Messenger nomor 3. Kalau BBM masih aktif nomor 4. Terus untuk media sosial, social network, di bawah YouTube itu Facebook. Jadi YouTube itu paling sering dibuka. Makanya orang kan lebih senang jadi YouTuber sekarang. Dengan dia punya video, konten, ada yang edit bagus, kemudian dia sampai tingkatan subscribe tertentu, discuss subscribe berapa, kemudian video ini viewernya berapa, nah baru dia dapat monetization, nanti dia akan dapat bayaran untuk tiap video yang dilihat. Dengan bayaran dolar langsung ke rekeningnya. Ya. Facebook menempati nomor 2, nomor 3 Instagram. Namun kalau saya lihat dari kalangan umur ya, kalangan umur, kalau kita lihat interaksinya, kalau Facebook audience overview, itu Facebook nomor 1, terus WhatsApp, ya. Ini tadi dari Facebook. Oh, ini Facebook. Maksudnya dari Facebook itu jumlah penggunanya itu 130 juta pengguna. Kalau Twitter, maaf kok 130 juta, million ya. Iya, 130 juta. Terus ada Twitter, ada Instagram ya. Twitter kalah dengan Instagram. Terus kalau YouTube pun itu yang paling tinggi ya orang dengar lagu-lagu, film, itu paling kalangan atas itu rating atas. Ada juga gamus juga, lagu anak-anak juga itu masih kalangan atas, sama game, Mobile Legend. Ini kita pelajari segmennya ya. Namun kalau kalangan pengguna paling banyak ya antara umur 25 sampai 34 tahun. 35 sampai ke atas itu sudah berkurang itu. Terus di bawahnya, di bawah 25, 18 sampai 24. Bahkan anak-anak itu 13 sampai 17 itu ya banyak juga. Jadi yang paling tinggi itu 25 sampai 34, ya yang tadi kita sebut milenial. Terus di bawahnya baru anak-anak. Itu dari sisi ini ya, sehingga ketika mau berdakwah, nah kita bisa tahu target nih. Mungkin kalau lihat dari tadi ini, maka kalau memang banyak dibuka YouTube-nya, ya maka dia prioritas di YouTube gitu. Terus Facebook, Instagram. Kalau WhatsApp kan Messenger. Tetap dia buat seperti broadcast, ada grup ya. Tetap ada yang lebih senang enjoy dengan ini ya, karena pesan langsung masuk di HP gitu. Dia pegang terus, dia tanpa buka aplikasi macam-macam, lagi yang media sosial lainnya dia cukup terima lewat WhatsApp. Dan itu pesan lebih masuk langsung ke dia gitu. Apalagi kalau kita sebar dengan broadcast gitu. Namun semuanya terbatas sekarang, kalau grup juga dibatasi, kalau broadcast juga sekali broadcast itu hanya ke 5 saja. Ya maaf, kalau bukan broadcast, forward itu ke 5, kalau broadcast itu bisa kita buat satu list bisa 200-an gitu. Tinggal nanti kasih beberapa list. Nah, kalau kita tahu dari sini,
Ya, kita tahu dari sini maka kita bisa tahu bagaimana cara memecahkan ya tema-tema untuk kalangan muda. Kalau tadi umurnya berarti 18 sampai 34, maka ada di antara mereka itu anak SMP, SMA. Nah, itu dibuat segmen sendiri. Ini butuh ustadz pembicara itu mengatur bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka. Jangan terlalu kaku gitu. Kalangan SMP, SMA disendirikan, kemudian yang mahasiswa dan yang mau nikah sendirikan lagi. Nah, kalangan anak muda ini biasanya yang anak SMP, SMA itu ya masalah-masalah mereka di sekolah ya. Ada karena pergaulan dengan teman, ada yang karena masalah temannya nakal, masalah tawuran, masalah rokok, masalah narkoba. Kalau kalangan kuliah dan ini lebih sifatnya ilmiah, mereka ikuti dan lebih sering nanti kalau dia sudah masa-masa mau lulus, berarti mau persiapan nikah, maka mereka lebih dekat ke tema-tema pernikahan. Itu ya. Terus ini untuk memetakan tema-tema tadi gitu. Tapi di kalangan yang sudah menikah tadi, kita juga dapat sebut milenial seperti kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih muda gitu ya. Mereka butuh tema-tema parenting. Mereka butuh tema-tema parenting gitu. Maka ada segmen lagi dibuat untuk ini. Parentingnya apa maksudnya? Yang dia butuhkan, dia mengajar anaknya itu apa? Saya ketika kembangkan ini, yang pertama saya ada website, dulu saya di Muslim Or It dengan YPIA, itu umum materinya, kemudian saya konsen di rumaiso.com, tema umum. Tapi karena melihat urgensi dari tema remaja, saya tema remaja masukkan lagi. Tema remaja saya sendirikan di remajaislam.com. Kemudian karena lihat lagi di kalangan ibu-ibu tadi butuh materi parenting, sedangkan di sini Darussolin itu punya tema dari silabus TPA itu sebenarnya bisa dijadikan buku homeschooling. Ya, tema untuk jadikan buku homeschooling gitu. Sehingga saya sendirikan lagi untuk parenting ini di website ruqayyah.com. Di samping saya punya kajian sirah Nabi dan kisah para nabi dengan anak-anak langsung. Nah, mereka bisa lihat dari situ ada kajiannya siang ini. Nah, itu cara memetakannya ya. Gimana kok bisa dipeta-petakan kayak gini? Karena lihat kalangan tadi. Ya, jadi kesimpulannya kita bagi 3 berarti ada kalangan SMP, SMA, ada yang mahasiswa dan yang mau nikah, kemudian ada yang bapak-bapak, ibu-ibu milenial yang baru-baru nikah, baru-baru punya anak gitu. Nah, mereka butuh penanganan khusus. Walaupun yang lainnya juga segmen yang lainnya juga diperhatikan gitu. Kayak di sini ada yang tanya di YouTube itu, yang buka YouTube di masa pandemi untuk lihat kajian nggak masuk persentasenya ya, masuk juga. Namun ini biasanya sudah pada ngaji ya, dia nanti akan ikut kajian ini secara rutin. Ini selama 4 bulan kita stay at home itu kan kita akan rasakan sendiri. Ada yang dengan senang dengan tema-tema tertentu sampai tema-tema itu hatam gitu. Dia ingin sampaikan. Nah, baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang ini. Ya, bisa gunakan 10 menit berikutnya untuk tanya jawab. Monggo silakan. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari melalui Zoom Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustaz, dilihat dulu chatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa memulai dan berinteraksi dengan baik ketika masuk dalam suatu lingkungan pekerjaan baru, di sana banyak milenialis, di mana dakwah belum ada di sana. Apakah kita langsung menunjukkan identitas diri kita yang agamis atau ada cara lain? Jazakallahu khairan. Kan identitas agamis tuh nggak mesti dari model pakaian harus pakai gamis kan? Saya kurang setuju dengan ini gitu loh. Kenapa saya pakai pakaian yang rapi, ya, rapi, kemudian ini tidak menunjukkan identitas kalangan tertentu, kan sebenarnya bisa juga, ya, bisa juga dia masuk, dan tetap dia bisa dakwahi gitu, dengan dia tetap misalnya jenggot tetap dia pelihara gitu, celananya mungkin tetap cingkrang, tapi ya keseharian dia masih bisa bergaul dengan yang lain, bisa saja, itu mungkin ya. Gitu. Ada lagi? Satu saja Ustaz.
Satu saja, baik. Saya baca lewat ini dulu, lewat YouTube dulu, masih ada waktu ini ya. Ustadz, kita ingin ambil video syekh yang berbahasa Arab dan menerjemahkannya, apakah perlu minta izin dulu? Baiknya minta izin ya. Kalau di YouTube ini biasanya ada hak cipta ya. Hak cipta ini nggak bisa dilanggar. Baik buku, baik video gitu. Ya, kadang kita ngambil, terus dideteksi sama YouTube. Oh, itu tadi ambil audio ini ya gitu. Nah, dipermasalahkan, ya, maka nggak boleh. Terus, apakah boleh doa sholat jenazah diringkas menjadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Yang wajibnya itu sampai Allahumma gfir lahu warhamhu, itu sudah dapat kadar wajib di situ. Rekomendasi channel itu apa saja untuk kajian Pak Ustadz? Banyak sekali ya Ustadz punya ya. Ada Ustadz Nuzul, masing-masing Ustadz bahkan punya ya. Channel YouTube masing-masing, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Amin Nurbait. Karena Ustadz punya ini sendiri-sendiri ya. Bisa lihat biasanya ada video-video terkait dan tahu link-link mereka ya, channel-channel mereka. Di pesantrennya ada program pesantren kilat atau tidak? Kalau di pesantren kami selama pandemi ini tidak buka, tutup, close. Terus, apakah boleh jika kita mengambil paha kambing bagian kanan untuk kita makan, lalu sisanya dibagikan? Boleh saja seperti itu. Sahibul kurban boleh ngambil bagian tertentu dari kurban. Ustaz, apakah boleh kita menyembelih satu hewan kurban kambing disembelih sendiri, tidak diserahkan ke panitia masjid dan diatasnamakan diri pribadi serta keluarga kita? Boleh juga, tak sah. Kalau ke panitia masjid kita cuma wakilkan saja ya. Saya ingin bekerja di lembaga pertahanan yang insya Allah ada pahala jariahnya, tapi saya ragu karena takut tidak bisa melihara jenggot. Ya bisa ditimbang-timbang juga di sini ya. Terus ini ada yang nanya lagi, bagaimana menundukkan nafsu dikit-dikit upload Ustadz? Saya sedang berusaha menjalaninya namun sesekali tergoda. Update status maksudnya. Mungkin ganti dengan yang manfaat ya. Ganti dengan yang manfaat, pilih-pilih nasihat gitu. Buat nasihat-nasihat itu sekarang mudah sekali lewat aplikasi-aplikasinya ada. Ya, ada catatan kajian gitu, atau ada kajian online yang dengar dapat faedah. Buat kayak gitu lebih manfaat daripada cuma posting kue, posting ini padahal cuma kita habis makan itu terus posting. Ini juga bukan jualan, bukan kepentingan dia gitu ya. Lebih manfaat. Apabila barusan pertama kali menggunakan Shopee dikasih voucher karena barusan pertama kali memakai Shopee, apakah voucher tersebut boleh digunakan? Selama tidak ada kaitannya voucher tadi dengan deposit yang ditanam di Shopee tadi, maka tidak masalah. Ustadz, sekarang ini orang-orang berlomba untuk jadi YouTuber. Nah ini, mengingat uang yang diberikan YouTube lumayan besar. Oh iya, besar sekali memang. Bagaimana hukum jadi YouTuber? Dari sisi konten, kalau kontennya tidak ada masalah, ya, dan situ ada hak ciptanya boleh dia manfaatin. Tapi dari sisi konten-konten yang bermasalah, ada prank, ada jahilin orang, ya, ada musik gitu. Konten ini saya sudah masalah. Terus dari sisi Google AdSense-nya, kan nanti dari video itu dikaitkan dengan Google AdSense ya. Nah, itu perlu dilihat juga apakah iklannya itu bisa diseleksi ataukah tidak. Kalau iklannya itu bebas, maka tidak boleh kalau begitu untuk ambil penghasilan dari penghasilan tersebut. Jadi pembahasannya kompleks ya, dari sisi kontennya, hak ciptanya masih boleh dimanfaatin, kontennya ya benar-benar konten yang benar gitu. Kemudian iklannya juga bisa diseleksi. Ustaz, doakan anak agar bisa kuliah di King South University tahun ini. Anak mendaftarkan, doakan agar semoga dimudahkan. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ustaz, nge-share video kajian-kajian dan like postingan dakwah Instagram dan status WhatsApp apa termasuk dakwah juga? Termasuk ya. Sekadar kemampuan kita, yang penting kita usahakan amalkan terus sampaikan pada yang lainnya. Anak saya baru lulus kuliah dan dia diterima bekerja di perusahaan fintech. Nah, fintech ini saya akan bahas beberapa hari lagi nanti di kajian pagi ya. Ada disinggung oleh Ustadz Irwandi di bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan itu bahasan baru dicetakan 23 beliau. Ustadz, kawan anak orang tuanya bekerja sebagai pemusik, lalu hasil gaji dari musik itu bagaimana hukumnya? Haram. Namun kalau anak-anaknya digaji dari itu, anak-anaknya memang darurat untuk manfaatkan, maka anak-anaknya boleh manfaatkan. Tapi orang tua tetap dihukumi haram gajinya tadi. Ketika ingin mengupload nasihat-nasihat atau kajian pendek, sering merasa belum menjadi apa yang ada di konten tersebut. Apakah tetap upload? Tetap. Ya.
Dan sambil merubah diri insya Allah, biar kontennya juga jadi manfaat untuk antum. Terakhir, Ana mau bertanya, bersin dan menguap ketika sholat, apakah bersinnya harus mengucap Alhamdulillah? Ya, Alhamdulillah saya, namun yang mendengar tidak perlu menjawab. Ada pertanyaan? Dari Zoom? Iya, monggo. Silakan. Dari... Ya, pertanyaannya, bagaimana standar orang bisa dikatakan berdakwah Ustadz? Serta bagaimana dulunya Ustadz bisa membuat warga Gunung Kidul menjadi semangat dalam mencari ilmu Ustadz? Nah, itu hidayah Allah ya, bukan saya. Terus ya perlu ngatur strategi. Kalau dakwah kepada orang awam lagi, ini bukan dakwah milenial ya. Segmennya beda, maka nanti materinya diperhatikan, interaksinya, sosialisasinya. Dia ngatur strategi untuk bagaimana orang lain itu bisa tertarik pada dakwahnya, mungkin berikan bantuan-bantuan sosial. Ini kalau dakwah kepada masyarakat umum seperti itu. Yang pertama tadi apa tadi? Itu yang kedua. Yang pertama? Standar orang bisa dikatakan berdakwah. Standarnya ya punya ilmu dulu. Usahakan diamalkan sambil perbaiki diri, terus berdakwah. Saran saya sih kalau jadi da'i ya modal utama ya bahasa Arab dulu lah. Itu paling penting itu. Walaupun tanpa bahasa Arab pun dia sebenarnya bisa berdakwah, tapi itu lebih sempurnanya, lebih perfectnya dia gitu. Terus ini ada pertanyaan, bagaimana hukum men-share kajian potongan yang diedit oleh orang lain? Ya, selama dapat izin boleh. Kalau tidak dapat izin ya masih timbang-timbang ya di situ ya. Terus ada lagi di Zoom? Sudah, Ustaz. Cukup? Baik. Pas ya, 10 lewat 10 ya? Iya, Ustaz. Cukup ya? Iya. Ya, baik. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan nanti di sesi selanjutnya dengan Ustadz Abu Umair ya? Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Ustadz Abu Umair sudah hadir. Sudah hadir apa belum? Belum? Masih nunggu? Masih nunggu. Ya, salam untuk Ustadz Abu Umair ya. Hah? Masih nunggu, Ustaz. Masih nunggu. Nunggu, Ustaz. Belum masuk dia. Bentar, ya mumpung ini tunggu dulu. Ya, Ustadz, apakah kami bisa minta rekomendasi ke antum untuk mendaftar kuliah di Timur Tengah? Alhamdulillah dulu juga pernah ikut daurahnya. Boleh saja, yang penting buat suratnya, terjemahkan sendiri ya, saya tanda tangan. Saat saya selalu merasa ingin kentut, saya sangat yakin tidak keluar, tapi saya seperti mencium bau kentut. Walaupun sesaat, apakah tetap dihukumi batal? Batal karena baunya kecium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tats, apa boleh kalau kita keluar dari pekerjaan kita untuk birrul walidain, merawat orang tua yang sudah tua, dari sisi rizki, apa anak termasuk gak bersyukur? Karena keluar dari kerja. Mungkin bisa, dan cari pekerjaan yang lain. Gitu, bisa saja. Baik, nggak ada lagi dari Zoom? Cukup? Nggak ada, Ustaz. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik, saya pamit dulu. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat, bisa ketemu lagi dengan kajian YPIA yang lainnya bismillah. Ya, salam untuk semua pengurus YPIA dan Ustadz Ari juga dan Ustadz Abu Umair. Demikian ya kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan lanjut dengan majelis yang lainnya ya di Zoom, monggo.